Temanggung, etalase kedaulatan bawang putih Indonesia. Dengan produktivitas tinggi hingga 14 ton per hektar, Temanggung menjadi harapan swasembada bawang putih nasional. Namun, harga jual lokal kerap terpuruk karena invasi bawang impor. Upaya peningkatan mutu varietas lokal sedang dilakukan, walau tantangan persaingan harga masih menghadang. Dapatkah Temanggung membalikkan keadaan dan menjadi penguasa pasar bawang putih nasional? Pemirsa, harga sejumlah sembako masih belum stabil, bahkan diantaranya masih mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, penjual berharap agar harga sembako segera kembali stabil. Ya, pemirsa, melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dapat kami informasikan saat ini sejumlah harga sembako masih belum stabil. Bahkan diantaranya masih ada yang cukup tinggi seperti harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Untuk harga bawang merah saat ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, dari harga normal hanya Rp30.000 saja. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal ini hanya Rp35.000. Dan untuk harga cabai merah keriting ini sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun sudah turun dan pada pekan ini kembali naik di harga Rp60.000 per kilogramnya, dari harga normal ini hanya Rp40.000 saja per kilogramnya. Berbeda dengan harga bawang dan juga cabai, untuk harga telur dan juga daging ayam saat ini sudah cukup stabil, yakni untuk daging ayam dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp75.000 per ekor, dan untuk harga telur ayam saat ini dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogram. Dan kenaikan harga baik dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting ini diperkirakan karena pasokan dari pasar induk yang menipis. Kamu tahu nggak Indonesia masih impor bawang putih? Padahal kita bisa tanam sendiri. Padahal lahan luas, petani siap, tapi tetap aja bawang putih kalah di pasaran. Karena bawang impor lebih murah, bawang lokal jadi ditinggal. Padahal kualitasnya nggak kalah. Petani udah kerja keras, tapi kalau bukan kita yang beli, siapa lagi? Yang dibutuhkan cuma satu, keberpihakan kita untuk beli hasil negeri sendiri. Dukung petani lokal sama dengan dukung ketahanan pangan kita. Karena kalau bukan kita yang dukung bawang putih lokal, siapa lagi? Setiap hari miliaran rupiah mengalir ke luar negeri hanya untuk membeli satu komoditas ini. Bawang putih. Mengapa? Karena lebih dari 95% kebutuhan bawang putih kita dipenuhi oleh impor. Di tengah tingginya permintaan ini, seberapa kompetitif sebenarnya bawang putih yang ditanam di Indonesia? Menurut studi di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah, Indonesia sebenarnya memiliki potensi. Analisis daya saing melalui metode yang rumit seperti PAM dan DEA menunjukkan bahwa bawang putih kita punya keunggulan komparatif dan kompetitif. Namun, ada catatan penting, keunggulan ini hanya ditemukan pada kelompok petani yang bekerja dengan efisiensi teknis tinggi. Lalu, apa yang membuat petani sulit mencapai efisiensi tinggi itu? Jawabannya ada di lapangan. Studi kasus di Temanggung, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa petani menghadapi resiko yang sangat kritis. Faktor paling dominan yang berada di kuadran sangat kritis risiko adalah hama dan penyakit seperti penyakit layu. Selain itu, harga jual yang fluktuatif juga menjadi momok membuat pendapatan mereka tidak menentu. Untuk bertahan, petani harus melakukan mitigasi. Strategi paling efektif untuk mengurangi risiko produksi ini adalah dengan mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) atau Good Agricultural Practices (GAP). Misalnya penggunaan mulsa, rotasi tanam yang tepat, dan pengendalian hama terpadu. Menariknya, adopsi SOP ini sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal, terutama penyuluhan yang memadai dan pengalaman petani itu sendiri. Inilah inti dari masalah dan solusinya. Untuk bersaing secara nasional, PAM, petani harus efisien. Untuk efisien, mereka harus menerapkan SOP atau GAP.
Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran besar di sini. Mereka perlu menjamin stabilitas harga di tingkat petani dan memperkuat penyuluhan agar adopsi SOP meluas. Hanya dengan begitu, kita bisa memindahkan bawang putih nasional dari status berpotensi menjadi dominan di pasar sendiri. Tantangan bawang putih Indonesia sangat jelas, tetapi jalannya juga ada. Tingkatkan efisiensi, kelola resiko dengan dukungan yang tepat. Impian swasembada bawang putih bukanlah hal yang mustahil.